Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Di lantai 4 sebuah gedung perkantoran yang tak terlalu mencolok di bilangan Kuningan, seorang pemuda bernama Wawan duduk menyender di kursi kerjanya. Usianya baru menginjak 27 tahun, dengan wajah khas anak rantau, tangguh, sedikit pucat karena sering begadang, dan mata yang tampak menyimpan banyak lelah tapi tak pernah benar-benar mengeluh. Ia mengenakan kemeja biru muda yang lengannya digulung setengah lengan, celana bahan warna gelap, dan sepatu kerja yang sudah mulai terlihat aus. Tangannya menggenggam sebuah muk putih bergambar logo perusahaan tempat ia bekerja, CV Cahaya Abadi, sebuah kantor jasa konstruksi dan bangunan berskala menengah, cukup dikenal di lingkup proyek pemerintah dan swasta. Dari jendela kantornya yang berlapis kaca film tipis, Wawan bisa melihat kemacetan jalanan yang seperti tak pernah benar-benar reda. Di atas mejanya, bertumpuk dokumen tender, sketsa bangunan, dan catatan anggaran. Tapi siang itu ia memilih mencuri sedikit waktu untuk menikmati secangkir kopi hitam panas buatannya sendiri. Ia menyesap perlahan, menikmati pahit yang membakar tenggorokan namun memberi kehangatan pada pikiran yang terus berputar. Suasana kantor siang itu cenderung sepi. Beberapa rekan kerjanya sedang keluar survei lapangan. Suara pendingin ruangan berpadu dengan bunyi ketikan keyboard dari ruangan sebelah, menciptakan atmosfer khas kantor yang hening tapi penuh tekanan. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk ringan. "Wan," suara dari luar terdengar. Pintu terbuka dan muncul sosok Yono, rekan kerjanya yang juga sudah seperti teman dekat sejak Wawan pertama kali bergabung di perusahaan itu 2 tahun lalu. Rambut Yono sedikit berantakan, dasinya miring, dan wajahnya tampak seperti baru saja menyelesaikan rapat panjang. "Bos manggil lo ke ruangannya," kata Yono sambil menunjuk ke arah koridor. Wawan mengangguk, meletakkan cangkirnya di meja, dan berdiri. Ia merapikan sedikit bajunya, lalu berjalan keluar menyusuri lorong kantor yang tenang. Di dinding terpajang foto-foto proyek yang pernah ditangani perusahaan, jembatan di Sumatera, perumahan di Bekasi, gedung sekolah di Kalimantan. Wawan mengetuk pintu kayu berlapis veneer itu 2 kali. "Masuk," terdengar suara berat dari dalam. Ia mendorong daun pintu perlahan dan melangkah masuk ke ruang kerja Pak Gunawan, pria paruh baya bertubuh gempal dengan wajah bulat, berkumis tebal, dan selalu mengenakan kemeja putih polos yang jarang benar-benar terlihat rapi. Di balik meja kerjanya yang besar dan penuh berkas, Pak Gunawan tampak sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Tanpa mengalihkan pandangan, ia memberi isyarat dengan tangannya agar Wawan duduk. "Sebentar ya, Wan," ucapnya sembari terus menatap layar. "Ini laporan progres yang harus saya kirim ke klien. Deadline-nya sore ini." "Siap, Pak," jawab Wawan santai, lalu duduk di kursi seberang meja bosnya. Tak lama kemudian, Pak Gunawan menutup laptopnya dan mengambil cangkir kopi dari sisi meja. Ia menyesapnya perlahan, lalu menyandarkan tubuh di sandaran kursi, menatap Wawan dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ada proyek baru buat lo, Wan," katanya membuka percakapan. "Spesial dan agak unik." Wawan mengangkat alis sedikit. "Proyek pribadi, Pak?" Pak Gunawan mengangguk. "Iya, nama kliennya Pak Budi Harsa. Orang kaya baru. Bener-bener tajir. Punya lahan pribadi luas di daerah perbukitan, Jawa Tengah. Rencananya dia mau bangun villa di sana. Tapi sebelum itu, dia minta kita bikin akses jalan dulu." "Jalan pribadi?" tanya Wawan, mulai tertarik. "Ya,
hanya sekitar 1 kilometer. Tapi letaknya agak terpencil. Jalur menuju lokasi sekarang masih berupa tanah merah, nggak bisa dilalui mobil biasa apalagi musim hujan. Beliau minta kita survei dulu untuk bikin rencana konstruksi jalan permanennya. Pak Gunawan membuka map berisi peta kasar dan beberapa foto udara dari drone. Wawan meraih dan melihatnya sekilas. Tampak hamparan perbukitan hijau dengan satu jalur tanah kecil yang membelah vegetasi, sangat jauh dari permukiman. Dia minta akses jalan ini dikerjakan secepat mungkin, lanjut Pak Gunawan. Tapi karena letaknya cukup jauh dan medannya belum kita ketahui secara rinci, saya mau kamu dan Yono berangkat besok pagi ke lokasi. Tugas kalian survei awal. Cek kondisi tanah, potensi hambatan, kebutuhan alat berat, semua itu. Baik, Pak. Saya koordinasi sama Yono nanti siang, katanya. Bagus, jawab Pak Gunawan sambil berdiri. Oh ya, hati-hati di sana. Katanya wilayah itu jarang dijamah orang. Nggak ada sinyal juga di beberapa titik. Tapi saya yakin kalian bisa tangani, kata Pak Gunawan sambil memberi map laporan pengerjaan proyek. Wawan berdiri dan menyalami bosnya. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, bayangan perbukitan sunyi dan jalur tanah merah itu masih terbayang jelas di benaknya. Wawan kembali duduk di ruangannya, masih memandangi peta dan foto udara yang tadi diberikan Pak Gunawan. Map proyek itu terbuka di pangkuannya, memperlihatkan gambaran kasar kontur tanah, lokasi titik awal jalan, dan arah yang akan dibuka untuk akses menuju lahan milik Pak Budi Harsa. Sesekali ia membalik halaman, membaca catatan ringkas dari tim perantara yang sebelumnya sempat survei awal. Jalan tanah merah, curam di beberapa bagian, dikelilingi pepohonan lebat, dan yang membuatnya sedikit tidak nyaman, jauh dari pemukiman warga. Seolah bukit itu berdiri sendiri, terpisah dari dunia luar. Tok-tok. Pintu diketuk, kemudian terbuka sebelum Wawan sempat menjawab. Muncul sosok Yono, berambut klimis dengan gaya belah pinggir, mengenakan kemeja hijau zaitun yang lengannya digulung sembarangan. Di tangannya ada sebungkus roti dan kopi sachet yang baru dibeli dari warung bawah. Wajahnya selalu ceria, dan langkahnya seperti tak pernah kehilangan semangat. Bro, laporan mendadak dari Pak Gunawan katanya. Seriusan lo dipanggil? Gue kira tadi lo dimarahin karena sering ngopi doang. Selorohnya sambil masuk dan langsung duduk di kursi seberang meja Wawan. Wawan tersenyum tipis, lalu mengangkat map proyek yang masih dipegangnya. Bukan dimarahin, dikasih tugas baru. Kita berdua malah. Wah, seru nih. Proyek apa? Tanya Yono sambil mulai membuka rotinya. Besok pagi kita disuruh survei lokasi buat proyek jalan pribadi. Kliennya orang kaya. Namanya Pak Budi Harsa. Katanya punya lahan di bukit, di daerah Jawa Tengah. Mau bikin villa di sana, tapi akses jalannya belum ada. Baru tanah merah, gak bisa dilewatin kendaraan. Yono menghentikan kunyahannya sejenak. Wah, serius? Jalan pribadi di bukit? Gokil. Udah kayak film-film. Makanya kita disuruh observasi dulu. Bawa alat ukur, catat kondisi kontur, jenis tanah, dan segala hal teknis lainnya. Kita harus siapin laporan lengkap. Yono bersiul kecil sambil menyandarkan badan ke kursi. Gila ya? Proyek jalan 1 kilometer di tengah bukit. Tapi seru sih, kayak adventure. Siapa tahu kita ketemu monyet yang bisa ngomong. Wawan tertawa kecil. Yang ada kita nyasar. Kata Pak Gunawan, sinyal di sana suka hilang. Dan katanya juga jarang banget ada orang ke sana. Yono mendekatkan wajahnya sedikit,
lalu berbisik dengan nada dramatis, "Waduh, jangan-jangan hutan terlarang. Ada penjaganya. Atau jin penguasa bukit." "Jin gak bisa ditender, Yon," balas Wawan sambil tertawa. "Udah, yang penting kita siapin semua. Besok kita berangkat subuh, biar sampai lokasi pagi." "Oke. Kita bawa mobil kantor ya?" Si putih itu masih kuat nanjakan. "Masih. Tapi kita harus siapin ban cadangan, GPS, drone kalau perlu buat ambil gambar udara, dan yang pasti kopi." Yono mengacungkan jempol. "Setuju. Perjalanan jauh tanpa kopi itu kayak nasi goreng tanpa nasi." Wawan menggeleng sambil tersenyum. Meski kadang konyol, Yono selalu bisa mencairkan suasana. Mungkin itu juga yang membuat mereka cocok satu tim, yang satu serius, yang satu santai, tapi kerja tetap jalan. Hari mulai sore, dan kantor mulai sepi. Kantor CV. Cahaya abadi masih lengang. Matahari baru saja naik sepenggalah, sinarnya menyelinap di antara gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai sibuk. Di parkiran belakang kantor, Wawan berdiri sambil bersandar di mobil jeep kantor, si putih, kendaraan dinas tua yang mesinnya masih cukup bandel untuk menghadapi medan sulit. Ia mengenakan jaket outdoor warna gelap, celana lapangan, dan sepatu trekking. Di tangannya, ia memegang daftar peralatan yang akan mereka bawa, GPS portable, alat ukur tanah, peta topografi, kamera dokumentasi, drone mini, peralatan medis ringan, dan logistik secukupnya. Semua sudah disiapkan semalam. Kini ia tinggal menunggu partner perjalanannya, si tukang ngelawak yang entah masih di jalan atau ketiduran. Wawan melirik jam tangannya. Pukul 7.15. Seakan tahu sedang dibicarakan dalam hati, dari kejauhan terdengar suara motor metik meraung, dan muncullah Yono, lengkap dengan ransel besar di punggung dan helm full face yang warnanya terlalu mencolok, oranye terang. "Woi, maaf, seru Yono sambil buru-buru memarkir motornya. Ia turun dengan gaya khas, gerusa-gerusu tapi selalu ceria. "Alarm gue ngambek. Tapi gue udah siap, bro." Wawan hanya menggeleng dan tersenyum kecil. "Lu tuh kalau ditugasin ke bulan juga kayaknya bakal telat." "Yah, yang penting nyampe, Wan," jawab Yono sambil membuka bagasi motor dan mengeluarkan botol air besar serta sekotak bekal. "Gue bawa nasi goreng buat di jalan. Lo mau?" "Nggak, makasih. Fokus loading barang dulu," jawab Wawan sambil membuka pintu belakang jeep. Mereka mulai memasukkan perlengkapan ke dalam bagasi mobil. Alat-alat survei diletakkan di tas khusus agar tak terguncang selama perjalanan. Yono, meski sering bercanda, tetap tanggap soal persiapan teknis. Ia memastikan baterai drone penuh, GPS aktif, dan semua database map sudah tersimpan di tablet. "Udah semua?" tanya Wawan sambil mengecek ulang. "Udah. Drone, GPS, makanan, kopi, dan cemilan." "Nggak lengkap kalau nggak ada cemilan," jawab Yono sambil menepuk-nepuk ranselnya. Mereka naik ke dalam jeep. Wawan di belakang kemudi, Yono duduk di samping sambil membuka Google Maps untuk navigasi awal. Lokasi tujuan mereka tak tercantum jelas di aplikasi. Hanya koordinat kasar yang diberikan Pak Gunawan semalam, dengan catatan, setelah titik terakhir, tanya warga atau ikuti jalan tanah. Mesin jeep menyala dengan suara rendah berat. Mereka meninggalkan halaman kantor dan mulai menyusuri jalan keluar kota. Jakarta perlahan ditinggalkan, digantikan hamparan sawah dan pepohonan yang mulai terlihat di jalanan antar provinsi. Dalam mobil, radio memutar lagu lama tahun 90-an, tapi sesekali mereka hanya diam. Masing-masing larut dalam pikirannya. Meski ini hanya pekerjaan seperti biasa, entah kenapa ada perasaan tak biasa yang menyusup di antara antusiasme. Di luar, langit mulai berawan tipis.
Udara masih sejuk, tapi perlahan berubah semakin lembab saat mereka semakin mendekati daerah perbukitan.